Selamat pagi Pak Bonda dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas SI 2024B. Melalui video ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami untuk materi perbedaan jaringan komputer atau Computer Network Difference. Berikut anggota dari kelompok 2, yakni saya, Josephine Marta Febriana Shanipar dengan 3 digit NIM terakhir 038. Saya Firnana Firdausi dengan 3 digit NIM terakhir 039. Saya Nadia Rizky Arsya Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 058. Saya Rafif Novaldi Mahendra dengan 3 digit NIM terakhir 065. Nama saya Ainur Rahman Brigajati, 3 digit terakhir 066. Baik, ini ada beberapa materi yang akan kami paparkan. Yang pertama mengenai LAN, lalu WAN, router, modem, dan juga switch, serta kesimpulan. Dari materi-materi tersebut akan kami ulas kembali untuk perbedaan dari LAN versus WAN, modem versus router, dan router versus switch. Baik, untuk materi yang pertama adalah LAN, yaitu Local Area Network, merupakan jaringan komputer jangkauannya hanya wilayah lokal saja. Jaringan LAN ini terdiri dari sekelompok komputer dan perangkat yang terhubung dalam area yang terbatas, seperti gedung unit, terus sekolah, rumah, dan lain-lain. Memiliki tujuan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu wilayah kecil sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi dan mempercepat proses berbagi data serta program. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari jaringan LAN. Yang pertama, jaringan LAN tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Yang kedua, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, administrasi jaringan LAN dilakukan lewat administrasi lokal. Yang keempat, umumnya terdapat dalam satu komputer yang berfungsi sebagai server untuk mengatur sistem. Terus yang kelima, jaringan LAN berada pada ruang lingkup geografis yang sempit. Jaringan LAN mempunyai kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi karena lingkupnya lebih kecil. Next. Kelebihan dari jaringan LAN yang pertama, berbagi perangkat keras menghemat biaya dengan menggunakan perangkat seperti hard disk, DVD-ROM, dan printer secara bersama. Terus efisiensi perangkat lunak, satu lisensi software bisa digunakan bersama tanpa perlu membeli lagi untuk setiap komputer. Yang ketiga, penyimpanan terpusat. Semua data pengguna disimpan dalam satu server komputer. Terus yang keempat, transfer data yang mudah, di mana mengirim file dan pesan antar komputer lebih cepat dan praktis. Yang kelima, pengelolaan data lebih aman. Semua data dikelola dalam satu tempat sehingga membuat lebih mudah diatur dan dilindungi. Yang terakhir adalah berbagi koneksi internet. Satu koneksi internet bisa digunakan oleh semua komputer atau perangkat dalam jaringan. Nah, untuk kekurangan dari jaringan LAN, yang pertama, wilayah koneksi yang terbatas. Tentu saja karena jaringan LAN ini hanya mencakup area lokal. Terus yang kedua, biaya awal yang tinggi. Meskipun dia menghemat untuk biaya jangka panjang, namun pemasangan awal memerlukan biaya yang sangat besar. Yang ketiga, resiko keamanan data. Jika data tidak diamankan dengan baik, memungkinkan orang yang tidak berwenang dapat mengakses. Yang keempat, perlu pengelolaan rutin. Jaringan ini perlu pemeliharaan terus-menerus seperti pengaturan software atau perbaikan perangkat keras. Next. Jadi penerapan LAN. Pertama, salah satu komputer dalam jaringan bisa dijadikan sebagai server untuk mengatur dan mengelola komputer yang lainnya. Kedua, LAN memungkinkan semua pengguna memakai perangkat yang disimpan di satu tempat, yaitu server. Terus, jaringan ini bisa menghubungkan semua komputer di satu gedung agar bisa saling berkomunikasi tanpa perlu internet.
LAN memudahkan berbagai perangkat seperti printer dan pemindai antar komputer. Yang terakhir, para pembuat software juga bisa menggunakan LAN untuk berbagi alat kerja atau alat uji coba di kantor ataupun pabrik menggunakan sistem jaringan antara klien dan server. WAN Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah antar kota, negara, atau benua. Sistem jaringan WAN dapat berupa sambungan LAN, menghubungkan LAN dengan LAN lain, menggunakan saluran telepon dan gelombang radio. Hal ini sebagian besar terbatas pada suatu perusahaan atau organisasi. Jaringan area luas sebagian besar dibangun dengan sirkuit telekomunikasi kelas atas. Karakteristik WAN menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dijangkau melalui LAN dan MAN. Jaringan WAN bekerja pada layar fisik dan layar data link dari layar OS. Jangkauan WAN luas sehingga membutuhkan operator telekomunikasi. Jaringan WAN berada pada ruang lingkup geografis yang sangat luas. Jaringan WAN dapat melakukan pertukaran data atau frame antar router atau switch. WAN mempunyai kecepatan perpindahan data yang lebih rendah karena lingkupnya yang global. Next. Kelebihan WAN, koneksi yang luas. WAN menjangkau wilayah geografis yang lebih luas sehingga kantor bisnis yang terletak pada jarak lebih jauh dapat berkomunikasi. Berbagi resource. Jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagi resource atau sumber daya dengan memanfaatkan koneksi workstation. Jaringan yang luas. Berbagi informasi atau file di area yang lebih luas daripada LAN. Koneksi WLAN. Koneksi WLAN bekerja menggunakan pemancar atau penerima radio yang terpasang pada perangkat klien. Pengelolaan data. Penggunaan yang berada dalam jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Kecepatan dan jarak. Jika terkoneksi dengan internet, WAN, transfer file yang jaraknya jauh bisa dilakukan dengan cepat. Kekurangan WAN, pemeliharaan jaringan. Sulitnya untuk memelihara jaringan WAN karena Anda memerlukan teknisi terampil dan administrator jaringan. Biaya awal yang tinggi. Biaya pengaturan awal jaringan WAN sangat tinggi karena memerlukan beberapa teknologi kabel dan nirkabel. Resiko keamanan data. Jaringan WAN menawarkan keamanan yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis jaringan lainnya. Kompleksitas yang rumit. Dibutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah karena keterlibatan berbagai teknologi kabel dan nirkabel. Penerapan WAN. Kantor perusahaan ingin berbagi data dengan rekan kantor regionalnya, lalu mereka dapat berbagi data dengan menyimpan di node terpusat. Operasi militer memerlukan jaringan komunikasi yang sangat aman. WAN digunakan untuk skenario ini. Reservasi kereta api dan maskapai penerbangan menggunakan jaringan WAN. Dekan dan dosen universitas dapat melakukan berbagi data satu sama lain karena mereka berbagi di satu jaringan yang sama. WAN memungkinkan stasiun kerja terhubung secara lokal, membantu setiap node berkomunikasi satu sama lain tanpa harus memiliki koneksi internet. Sumber daya, printer, pemindai, hard disk, dan mesin fax memungkinkan Anda berbagi semua node secara publik. Baik, untuk jaringan LAN versus WAN, itu yang pertama dari cakupannya. Kalau cakupan jaringan LAN itu dia terbatas. Kalau yang WAN itu areanya lebih luas, menghubungkan jaringan yang berjauhan. Terus teknologinya kalau LAN menggunakan Ethernet dan token ring untuk koneksi lokal yang cepat dan stabil. Terus kalau WAN itu frame relay X25 yang dirancang untuk koneksi jarak jauh dan lintas wilayah. Dan biaya instalasinya kalau LAN itu lebih murah karena perangkat dan infrastruktur yang digunakan itu lebih sedikit. Terus kalau WAN itu lebih mahal karena butuh jalur komunikasi jarak jauh dan perangkat khusus. Dalam kecepatan, LAN itu lebih cepat karena jaraknya yang lebih pendek dan lalu lintas datanya lebih ringan. Sedangkan kalau WAN itu jaringannya lambat karena jarak jauh dan lebih banyak gangguan. Kepemilikan biasanya LAN ini milik pribadi atau organisasi kecil. Kalau WAN itu
publik atau pribadi bisa dikelola oleh penyedia layanan atau ISP atau lembaga besar. Terus delay-nya untuk LAN itu lebih pendek karena data cepat sampai karena jarak pendek dan jalurnya langsung. Sedangkan kalau WAN itu panjang karena data harus melewati banyak titik dan jaringan. Toleransi kesalahan itu LAN itu lebih mudah dikendalikan dan diawasi. Kalau WAN itu lebih rendah karena lebih sulit dikontrol karena jaringannya itu luas dan kompleks. Dalam pemeliharaannya, LAN ini lebih mudah karena perangkatnya lebih sedikit dan areanya lebih kecil, sedangkan kalau jaringan WAN itu sulit, butuh tim khusus, biayanya besar, dan untuk pemantauan juga perbaikannya. Selanjutnya untuk router. Jadi router sendiri merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk mengantarkan paket data pada dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda. Secara general, router ini memiliki dua fungsi utama untuk yang pertama menciptakan dan memelihara jaringan area lokal serta mengelola lalu lintas antar jaringan. Kemudian jenis dan fungsi router. Nah, router ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu adalah router kabel. Nah, router ini terhubung dengan kabel Ethernet untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan eksternal seperti internet. Lalu router nirkabel atau wireless router ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan secara nirkabel. Contohnya itu ada Wi-Fi. Kemudian yang ketiga ada router modem. Router ini itu membantu menghubungkan lebih dari satu komputer ke satu saluran DSL untuk akses internet, di mana router ini itu memiliki layanan Network Address Translation atau NAT yang memastikan beberapa komputer dapat terhubung tanpa adanya hambatan. Lalu yang keempat itu ada router jembatan atau bridge router yang memungkinkan antarmuka untuk jaringan ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Nah, jaringan ATM ini sendiri itu merupakan teknologi yang berorientasi pada koneksi dan perpindahan sel. Kemudian yang kelima ada router distribusi, yang ini router yang mengumpulkan lalu lintas dari beberapa router akses yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan di seluruh WAN. Yang keenam, router inti atau core router, ini router yang dirancang untuk beroperasi di tulang punggung atau inti internet. Lalu fungsi router sendiri. Yang pertama itu sebagai penghubung jaringan, di mana router menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Contohnya itu jaringan LAN ke jaringan WAN. Kemudian yang kedua itu sebagai pemisahan jaringan, di mana router memisahkan jaringan dalam subnet yang lebih kecil menggunakan teknik subnetting. Nah, teknik ini memungkinkan router atau administrator jaringan untuk membagi jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil. Lalu yang ketiga itu mengarahkan paket data, di mana router ini mengirimkan paket data pada tujuan yang tepat. Kemudian yang keempat itu sebagai menerapkan keamanan. Di sini router itu berfungsi sebagai firewall untuk melindungi jaringan dari ancaman keamanan yang tidak diinginkan dari luar. Nah, caranya itu router dapat menerapkan kebijakan akses, lalu melakukan pemfilteran paket, dan mendeteksi ancaman kemungkinan yang dapat terjadi di jaringan. Yang kelima itu mengelola lalu lintas jaringan, di mana router mengelola lalu lintas jaringan ini menggunakan teknik COS atau Quality of Service. Router dapat memberikan prioritas kepada jenis lalu lintas seperti suara ataupun video yang membutuhkan kualitas lebih tinggi. Selanjutnya ada cara kerja router. Yang pertama itu penerimaan paket. Di sini, ketika router menerima paket dari jaringan, maka router akan memeriksa alamat tujuan IP untuk menentukan tujuan jenis jaringan, apakah ke jaringan lokal atau diteruskan ke jaringan lain. Kemudian yang kedua itu ada tabel routing, di mana tabel routing ini berisi informasi yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam pengiriman paket data. Yang ketiga itu penentuan jalur, di mana algoritma routing memilih jarak terbaik berdasarkan kriteria tertentu seperti jarak, terus beban lalu lintas, kualitas jalur, dan juga kebijakan routing. Kemudian yang keempat itu ada pengalihan paket, di mana
Router mengalihkan paket data ke interface yang terhubung dengan jalur tersebut ketika jalur terbaik ini atau rute terbaik telah ditemukan. Lalu yang kelima itu pengiriman paket. Router mengirimkan paket data ke jaringan tujuan menggunakan interface keluar yang sesuai. Yang terakhir itu pengulangan proses. Nah, router ini akan mengulang proses yang sama untuk mengirimkan paket data yang diterima ke paket atau alamat tujuan dari paket data tersebut. Kemudian ada kelebihan router. Yang pertama itu pengalihan paket yang efisien. Router ini dikonfigurasi untuk menghubungkan berbagai jaringan yang berbeda, yang mana router ini memiliki kemampuan untuk memilih jalur terbaik dalam mengirimkan paket data sehingga paket dapat sampai dengan cepat tanpa adanya gangguan, seperti kemacetan jaringan dan yang lain sebagainya. Lalu yang kedua itu konfigurasi jaringan yang fleksibel, di mana router dapat menghubungkan berbagai jaringan seperti jaringan lokal atau LAN dan juga jaringan luas atau WAN yang memungkinkan fleksibilitas dalam mendesain dan mengelola infrastruktur jaringannya. Yang ketiga itu keamanan jaringan, di mana router dapat melindungi keamanan jaringan dengan membatasi akses, memblokir serangan, dan mengamankan lalu lintas data. Di sini router itu memiliki fungsi yang tadi sebelumnya sebagai firewall dan terdapat fitur access control list itu. Kemudian kekurangan dari router sendiri, yang pertama itu kebutuhan biaya besar. Nah, router ini biayanya itu cukup mahal untuk mendapatkan router yang canggih dengan fitur-fitur yang lengkap, termasuk biaya pemeliharaannya, perawatan, peningkatan perangkat keras, dan perangkat lunak router itu. Lalu konfigurasinya rumit. Pengaturan router yang baik dan benar memerlukan pemahaman protokol dan konsep jaringan yang tepat. Kalau salah, itu dapat berakibat fatal. Kemudian yang ketiga, ada koneksi lambat. Ketika banyak komputer terhubung pada jaringan yang sama, maka koneksi menjadi lambat, sehingga kecepatan pengiriman data itu ikut menurun juga. Selanjutnya modem. Modem singkatan dari modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau disebut carrier. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem merupakan alat yang memungkinkan sebuah komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya. Fungsi modem. Yang pertama, fungsi pada ujung transmisi. Mengubah data 0S dan 1S menjadi sinyal analog yang sesuai. Melakukan kontrol saluran yang memberi sinyal ujung saluran telepon lainnya. Mengirim sinyal panggilan jika modem dirancang untuk melakukan panggilan tanpa kehadiran pengguna. Menerima sinyal data dari jaringan Internet Service Provider atau ISP. Melakukan proteksi kelebihan saluran. Lalu ada fungsi pada penerima. Yang pertama, menerima sinyal analog dan mendemodulasinya, melakukan pensinyalan dan kontrol garis. Modem berfungsi sebagai jembatan antara perangkat dan penyedia layanan internet. Modem mengubah sinyal analog kembali menjadi data digital yang dapat dimengerti oleh komputer atau perangkat lainnya. Jenis modem. Yang pertama, ada modem dial-up. Modem jenis ini menggunakan saluran telepon analog untuk menghubungkan dua perangkat akhir seperti dua komputer pribadi. Menawarkan antarmuka antara sistem digital dan sistem analog. Yang kedua, modem DSL. Modem DSL menggunakan kabel pasangan terpilih untuk transmisi sinyal. Kabel ini akan memancarkan frekuensi yang lebih tinggi dan mencakup jarak yang lebih jauh daripada modem dial-up. Modem ini menawarkan kecepatan hingga 2 Mbps dan bahkan lebih. Yang ketiga, modem kabel. Modem yang menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat ke internet. Modem ini dapat dikonfigurasi secara internal atau eksternal dengan saluran televisi untuk mengubah sinyal ke mode yang kompatibel. Yang keempat, modem broadband seluler. Modem jenis ini menggunakan saluran telepon seluler seperti GRGP
GRPS, WiMAX, UMTS, dan lain-lain. Disebut juga dengan modem nirkabel. Mereka sudah terintegrasi dengan PC atau laptop. Mereka juga dapat dimasukkan ke dalam port USB untuk akses internet. Yang kelima, modem setengah duplex. Modem jenis ini memungkinkan Anda mengirimkan sinyal dalam satu arah dalam satu waktu. Modem ini digunakan dalam kasus perangkat harus berbagi saluran komunikasi yang sama dan hanya satu perangkat yang dapat mengirim sinyal pada saat tertentu, sementara perangkat yang lain hanya mendengarkan saja. Yang keenam, ada modem duplex penuh. Modem jenis ini memungkinkan transmisi dua arah pada interval waktu yang sama. Perangkat atau saluran memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Yang ketujuh, ada modem 4 kawat. Adalah sepasang kabel terpisah yang digunakan untuk membawa yang masuk dan keluar. Frekuensi yang sama dapat digunakan untuk transmisi di kedua ujung. Yang kedelapan, ada modem 2 kawat. Modem jenis ini menggunakan sepasang kabel untuk membawa data masuk dan keluar. Jika kita menggunakan mode half duplex, maka frekuensi yang sama dapat digunakan untuk transmisi karena data mengalir ke arah yang sama hanya pada satu waktu. Keuntungan dan kekurangan menggunakan modem. Keuntungan. Yang pertama, modem memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan koneksi internet memungkinkan pengguna untuk mengakses konten secara lebih cepat dan efisien. Yang kedua, kemudahan dalam proses instalasinya. Modem modern dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan panduan instalasi yang jelas, memudahkan pengguna untuk menghubungkan perangkat mereka ke jaringan internet. Yang ketiga, kemampuannya untuk menangkap sinyal internet dengan baik. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, ketergantungan pada lokasi pengguna. Kualitas koneksi modem dipengaruhi oleh lokasi fisik pengguna, terutama jika berada di daerah yang jauh dari pusat kota. Yang kedua, keterbatasan dalam hal kecepatan maksimum yang dapat dicapai. Faktor yang mempengaruhi kecepatan dalam modem adalah jenis layanan internet, kepadatan pengguna, dan kemampuan teknis perangkat itu sendiri. Yang ketiga, modem rentan terhadap gangguan eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas jaringan. Lalu perbedaan modem dengan router. Modem memodulasi dan mendemodulasi sinyal, sedangkan router menghubungkan perangkat ke berbagai jaringan. Akses internet untuk menghubungkan komputer ke ISP, sedangkan akses internet router tanpa memerlukan modem. Modem beroperasi pada lapisan data link, sedangkan router beroperasi pada lapisan data link, jaringan, dan fisik. Modem tidak memeriksa paket data, sedangkan router melakukan pemeriksaan paket data. Modem penempatannya antara saluran telepon dan router atau langsung ke komputer, sedangkan router penempatannya antara jaringan komputer dan modem. Lalu switch. Switch adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam satu jaringan dan berfungsi untuk merutakan informasi dalam bentuk data elektronik yang dikirim melalui jaringan. Cara kerja switch. Yang pertama, switch bekerja dengan menerima data dari perangkat yang terhubung ke salah satu port. Setelah itu, switch membaca alamat MAC tujuan dari paket data tersebut untuk mengetahui mana data harus dikirim. Selanjutnya, switch mencocokkannya dengan tabel MAC yang berisi daftar alamat dan port yang sesuai. Jika alamat ditemukan, data akan langsung diteruskan ke port tujuan. Jika tidak, switch akan melakukan broadcast dan sekaligus memperbarui tabel MAC. Dengan begitu, switch dapat mengurangi trafik jaringan dan meningkatkan efisiensi komunikasi antar perangkat. Yang kemudian ada jenis switch. Yang pertama, unmanaged switch, merupakan switch yang tidak dapat dikonfigurasi, langsung digunakan saat dihubungkan dan cocok untuk jaringan kecil karena tidak memiliki port, konsol, atau pengaturan IP. Yang kedua, managed switch, merupakan switch yang dapat dikonfigurasi, memiliki fitur seperti VLAN, POS, dan monitoring jaringan, dilengkapi
port konsol, dan mendukung pengaturan alamat IP. Cocok untuk jaringan skala menengah hingga besar. Keuntungan dan kekurangan menggunakan switch. Yang pertama, keuntungannya yaitu meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Switch menyediakan jalur langsung antar perangkat, menghindari konflik lalu lintas, dan mempercepat pengiriman data. Yang kedua, segmentasi jaringan. Dengan fitur VLAN, switch memungkinkan pembagian jaringan secara logis untuk meningkatkan keamanan dan performa. Lalu yang ketiga, penyampaian data yang akurat. Switch mengirimkan data langsung ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC, sehingga mengurangi beban jaringan. Untuk kekurangannya, yang pertama, biaya lebih tinggi. Switch lebih mahal dibanding hub karena memiliki fitur yang lebih kompleks. Yang kedua, kompleksitas konfigurasi. Beberapa switch memerlukan pengaturan teknis yang rumit dan tidak ramah bagi pemula. Lalu yang terakhir, single point of failure. Jika switch rusak, seluruh perangkat yang terhubung bisa kehilangan konektivitas, menyebabkan gangguan jaringan. Lalu switch versus router. Pada switch beroperasi pada lapisan data link, sedangkan router beroperasi pada lapisan jaringan. Switch alamat MAC-nya disimpan di lookup table, sedangkan router alamat IP disimpan di routing table. Switch jembatannya multiport, sedangkan router perangkat jaringan 2 atau 4 atau 8 port. Pada switch kecepatannya berkisar 10 hingga 100 Mbps, sedangkan router kecepatannya 1 hingga 10 Mbps untuk nirkabel dan 100 Mbps untuk kabel. Pada switch tidak dapat menjalankan NAT, sedangkan router dapat menjalankan NAT. Pada switch lebih cepat untuk jaringan LAN, sedangkan router lebih cepat untuk jaringan lingkungan seperti WAN atau MAN. Lalu pada switch hanya ada satu domain siaran, sedangkan router setiap port memiliki domain masing-masing. Pada switch jenis alamatnya berupa IP, sedangkan router jenis alamat berupa MAC. Pada switch beroperasi pada jaringan kabel dan nirkabel, sedangkan router operasi jaringan kabel dibatasi. Pada switch menawarkan layanan VLAN atau virtual LAN, sedangkan router menawarkan layanan NAT, NetFlow, dan Ghost. Pada switch, mode transisi data full duplex, sedangkan router mode transmisi data half duplex. Pada switch, keputusan router lebih rumit, sedangkan router keputusannya router lebih cepat. Kemudian kesimpulan untuk beberapa materi sebelumnya. Yang pertama itu LAN atau Local Area Network merupakan jaringan komputer di mana perangkat terhubung dalam area yang terbatas atau satu wilayah saja. Kemudian WAN atau Wide Area Network itu merupakan jaringan komputer yang mencakup wilayah luas, seperti kota, antar negara, bahkan benua. Lalu yang ketiga itu router merupakan perangkat jaringan yang mengantarkan paket data ke berbagai jaringan. Yang keempat, ada modem merupakan perangkat yang menghubungkan antar komputer agar dapat saling berkomunikasi. Yang kelima, itu switch merupakan perangkat yang menghubungkan antar komputer untuk mengirim informasi melalui jaringan. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.